Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Ilmi dengan NIM 1022000044, Prodi Hukum Pidana Islam 3B. Adapun tujuan saya membuat video ini ingin mengerjakan tugas hukum adat dan budaya Jambi. Yang pertama, sumber hukum adat. Dalam kehidupan warga tiap hari tetap diatur oleh peraturan baik tertulis serta tidak tertulis. Di Indonesia ada hukum tidak tertulis serta hukum tertulis. Hukum tidak tertulis merupakan norma ataupun peraturan tidak tertulis yang sudah dipakai oleh warga dalam kehidupan setiap hari. Hukum tertulis merupakan ketentuan dalam wujud tertulis yang terbuat oleh lembaga yang berwenang, semacam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan nasional ialah peraturan tertulis yang sudah terbuat oleh lembaga yang berwenang. Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang tidak dituliskan ataupun tidak dicantumkan dalam perundang-undangan. Contoh hukum adat tidak dituliskan ataupun tidak dicantumkan pada perundang-undangan namun dipatuhi oleh wilayah tertentu. Hukum tidak tertulis ialah kebalikan dari hukum tertulis. Hukum tidak tertulis ialah hukum yang tidak dituangkan atau dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum tidak tertulis ialah hukum yang hidup atau berjalan serta berkembang dalam kehidupan warga atau adat ataupun dalam kondisi ketatanegaraan atau kontroversi. Contoh hukum tidak tertulis. Hukum adat yang tidak tertulis atau tidak dicantumkan dalam perundang-undangan tetapi peraturannya telah tertanam serta dipatuhi oleh wilayah tertentu atau adat tertentu sehingga jadi suatu pedoman dalam tata penerapan kehidupan bermasyarakat. Hukum tidak tertulis ialah hukum yang dikira dapat berubah-ubah disebabkan hukum tidak tertulis peraturannya berganti sewaktu-waktu cocok di kondisi serta kepentingan yang menghendakinya, semacam halnya di Indonesia memandang dari sudut pandang hukum rimba. Hukum adat adalah hukum tidak tertulis karena aturan ini tidak ada dalam hukum tercatat. Ada kebiasaan sebagai penggunaan tertentu di antaranya. Masyarakat beranggapan bahwa itu harus legal dari sudut pandang hukum yang berlangsung selama waktu tertentu. Contoh hukum adat adalah misalnya peraturan menteri, ia tidak lagi memiliki kepercayaan mayoritas di DPR, harus mengundurkan diri. Aturan seperti itu tidak terdapat dalam hukum manapun, tapi sudah biasa. Tidak ada kewajiban hukum untuk menteri ini untuk menawarkan pengunduran dirinya. Tetapi tugas ini karena itu ada berdasarkan kebiasaan dalam politik nasional. Yang kedua, sejarah hukum adat. Zaman Hindu, agama Hindu hanya mempunyai pengaruh di Pulau Jawa, Sumatera dan Bali, sedangkan di daerah lain mendapat pengaruh dari zaman melalui Polinesia, yaitu suatu zaman di mana nenek moyang kita dulu masih memegang adat istiadat asli yang dipengaruhi oleh alam yang serba kesaktian. Pada zaman Hindu tumbuh beberapa kerajaan yang dipengaruhi oleh hukum.
Hindu serta hukum agama Buddha yang dibawa oleh para pedagang Cina, khususnya dari Cina. Sriwijaya Raja Shailendra abad 7 sampai dengan 9. Pusat pemerintahan hukum agama Buddha, pedalaman hukum adat melalui Polinesia. Masa Raja Dharmawangsa dikeluarkan suatu undang-undang Wacasana Jawa kuno Purwadigama untuk mengabadikan sebagai peristiwa penting dalam bidang peradilan. Telah dibuat beberapa prasasti, antara lain Prasasti Bulai 860 Masehi, Prasasti Kurunan 885 Masehi, Prasasti Guntur 907 Masehi. Setelah runtuhnya kerajaan Mataram, Jawa dipimpin oleh Airlangga yang membagi wilayah kerajaan atas kerajaan Jonggala, kerajaan Kediri. Zaman Raja-Raja Airlangga, usaha-usaha yang dilakukan terhadap hukum adat, adanya materai, raja yang menggambar kepala Garuda, 2 macam pajak yang menghasilkan yang harus dibayar kepada Raja Zaman, Raja Jayabaya, usaha-usaha yang dilakukan terhadap hukum adat, adanya balai pertemuan, bidang kehakiman, tidak dikenal hukuman siksa badan kecuali kejahatan perampokan dan pencurian. Hukum yang berlaku kebanyakan hukum denda. Adapun yang ketiga, sistem hukum adat. Didirikan zaman Singosari, didirikan oleh Ken Arok, Rajasa, raja yang terkenal, Prabu Kartanagara yang menghina utusan Cina atau Mengichi. Usaha yang dilakukan terhadap hukum adat mendirikan prasasti Sarwadharma yang melukiskan tentang adanya tanah punpunan, yaitu tanah yang disediakan untuk membiayai bangunan suci yang statusnya dilepaskan dari kekuasaan Tanibala atau kekuasaan sipil masyarakat dengan ganti rugi. Yang keempat, persekutuan hukum adat. Persekutuan hukum adat dibedakan dalam 3 bentuk, yaitu persekutuan kekerabatan, keluarga atau kerabat, marga. Persekutuan kekerabatan yaitu bentuk-bentuk hubungan kekerabatan yang terjadi karena ikatan darah, genealogis, berdasarkan keturunan melalui garis ayah ipatrilineal, atau melalui garis ibu imatrilineal, atau juga melalui garis kedua orang tua iparental bilateral. Termasuk dalam hubungan kekerabatan ini, dalam anggota-anggota kerabat yang terjadi dalam hubungan perkawinan jujur, semenda, bebas, dan ikatan adat bersaudara angkat bersaudara. Persekutuan kekerabatan mempunyai tata tertib adat dan pimpinan, serta bahkan ada kalanya mempunyai harta bersama untuk kepentingan bersama. Persekutuan ketetanggaan kampung atau dusun, desa, kuria, nagari, marga. Persekutuan ketetenagaraan mengandung arti hubungan berseberangan
rumah yang ikatannya didasarkan atas rasa kekeluargaan antara sesama anggota karena mendiami suatu kesatuan tempat kediaman di kedudukan atau di desa. Peribahasa Jawa mengatakan bahwa dudu sanak dudu kadang ning yen mati melu kalangan. Bermaksud, peribahasa ini sanak bukan saudara bukan, jika ada yang mati merasa ikut kehilangan. Sanak bukan, saudara bukan, jika ada yang mati merasa ikut kehilangan. Peribahasa ini menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia yang tradisional di pedesaan, namun pengaruhnya terbawa pula oleh masyarakat di kota-kota yang rasa kekeluargaannya masih kuat dalam kehidupan bertetangga. Dalam kepribadian ini berlaku asas tolong-menolong tanpa melihat adanya hubungan kekeluargaan, kesukuan, keagamaan, golongan, dan aliran. Persekutuan organisasi, perkumpulan sosial, budaya, agama, sosial, ekonomi, politik. Persekutuan keorganisasian adalah hubungan keanggotaan dalam organisasi atau perkumpulan di mana para anggotanya terikat satu sama lain berdasarkan rasa kekeluargaan karena terhimpun, karena tergerak dalam satu kesatuan organisasi atau perkumpulan dapat berbentuk sederhana yang tidak diatur dan modern yang teratur. Istilah perkumpulan berasal dari kata kumpul yang berarti bersama-sama. Menjadi satu kumpulan artinya kelompok yang telah berkumpul. Sedangkan perkumpulan berarti tempat berkumpul atau tempat berhimpun menjadi satu di Indonesia. Terdapat banyak perkumpulan dengan berbagai nama. Menurut tujuan perkumpulan, nama, tempat atau pimpinannya dan sebagainya. Perkumpulan keagamaan yang sederhana sering tidak memakai nama tertentu. Misalnya pengajian dipimpin oleh guru agama tertentu atau secara berganti-ganti. Perkumpulan juga ada yang bersifat lokal, terbatas pada lingkungan tertentu atau tempat tertentu. Misalnya perkumpulan mahasiswa dan pelajar dari berbagai daerah Indonesia yang tujuannya memperkuat kekeluargaan sedaerah asal. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summas salam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.